Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh merasakan dan mengalami rahmat-Mu, di mana rahmat-Mu lah yang membuat amazing grace, yang membuat kami diselamatkan. Amazing grace adalah Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang berasal dari atas, dari Allah, dari surga, turun ke dunia dan menyelamatkan kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Semoga hati kami semakin dikuatkan untuk menerima Sang Kristus Juru Selamat sebagai penebus dan sebagai Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hidup kita adalah mujizat. Hidup kita adalah rahmat. Hidup kita adalah kejutan-kejutan. Hidup kita adalah kemakuasaan Allah. Sejujurnya kalau kita bisa melihat pengalaman dari Yohanes Pembaptis, pengalaman dari Elizabeth, pengalaman dari Zakaria, pengalaman dari Yosef, pengalaman dari Bunda Maria, itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang mengejutkan, yang karya Tuhan yang tak terkirakan dalam pikiran manusia. Kemahakuasaan Allah, ya, keagungan dan kemuliaan Allah yang begitu besar, yang di luar nalar akal manusia biasa. Itulah karya Tuhan, itulah karya keselamatan. Karena itulah maka di dalam setiap kali kita merayakan Natal, kita diajak untuk melihat keagungan Tuhan yang begitu besar. Keagungan Allah yang begitu besar mau menyelamatkan, menebus kita manusia yang berdosa, yang rapuh dan lemah ini. Tak terkirakan dan tak terbayangkan bahwa kita semua berada dalam situasi yang sebetulnya meskipun kita diciptakan juga dengan begitu agung dan begitu mulia, tetapi kita harus tahu dan sadar bahwa sebetulnya semua itu hanyalah untuk memuji keagungan kemuliaan Allah yang begitu besar. Dan itulah tujuan dari hidup kita. Maka dua hal penting, dua tokoh penting yang keselamatan itu terjadi adalah Roh Kudus dan Bunda Maria. Jadi rencana Allah lewat malaikat, dikatakan lewat malaikat, dan kemudian Tuhan ingin supaya apa? Supaya keselamatan terjadi, Sang Sabda menjadi manusia dengan mengutus bukan hanya malaikat, mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam hati Bunda Maria, dalam rahim Bunda Maria. Dan terjadilah manusia yang kita sebut Yesus. Terjadilah manusia yang kita sebut dengan Yohanes, ya. Dua tokoh besar yang terjadi karena intervensi Allah yang besar. Dan itu sebetulnya juga intervensi Allah dalam hidup kita masing-masing. Dan kalau kita menemukan panggilan Allah yang begitu besar itu, keagungan Allah yang begitu besar dalam diri saya dan dalam diri Anda. Dari pagi saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan bertindak, intervensi Allah. Ada beberapa anak, ada 4 anak yang menyatakan bahwa mereka dilahirkan dengan cara yang menakjubkan. Ya, ada seorang anak bercerita ketika dilahirkan perut anak itu besar dan tubuhnya kecil. Ada seorang anak yang sudah mati tapi hidup kembali, ya, dilahirkan kembali. Ada seorang anak yang dilahirkan di jalan, ya, sehingga disebut dalam namanya menjadi dahlan, yang artinya lahir di jalan ketika belum sampai di rumah sakit anak itu sudah lahir. Ada seorang anak yang dilahirkan dengan kaki yang lebih besar. Ada seorang anak yang lahir dengan tangan yang tidak bisa digerakkan. Ini semua mujizat-mujizat Tuhan yang tak terkirakan. Mengapa terjadi demikian? Tentu ada proses alami yang terjadi, tetapi semua dikembalikan, diperbaiki oleh Allah. Mungkin Anda juga bisa melihat dalam hidup Anda masing-masing bagaimana Tuhan berperanan dalam diriku sendiri, ya, dalam diri kita masing-masing. Pasti ada sesuatu mujizat yang terjadi dan itu menjadi bahan renungan, bahan refleksi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa melihat bahwa kenapa Tuhan kalau kita mengikuti ambisi-ambisi kita kecil, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi siapa saja. Tapi ketika saya mengikuti kehendak Allah, gift of God, maka itu menjadi besar. Ya, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Kalau Anda menjadi dokter, untuk beberapa orang, dan untuk istri Anda, untuk suami Anda. Ya. Tapi ketika kita mengikuti kehendak Allah, ya, call of God, itu pasti untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Natus es magis. Kita dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Maka kita mencoba
Cobalah Anda melihat ya karya Tuhan di dalam diri Anda. Apa yang Tuhan kehendaki pasti untuk sesuatu yang besar, bukan untuk diri Anda sendiri. Maka mari saudaraku, seperti Yesus, seperti Bunda Maria, seperti Elizabeth, seperti Zakaria, seperti Yohanes Pembaptis, itu semua dan para kudus lainnya pasti untuk sesuatu yang lebih besar. Anda, mari kita semua carilah apa yang Tuhan kehendaki, kehendak Tuhan dalam diri kita untuk sesuatu yang lebih besar. Semoga Anda semua diberikan rahmat berlimpah dan Anda tahu apa yang menjadi Tuhan kehendaki dalam diri Anda. Saudara, di tangan saya ada rosario yang dibuat para postulan. Bagi Anda yang berminat, ya nanti kami akan bagikan kepada Anda. Ya, dan ini doa rosario ini adalah doa yang sudah saya doakan. Ya, doa saya adalah Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Dan kalau Anda menggunakan rosario sebagai doa rosario bagus sekali. Tetapi ketika Anda tidak dapat atau tidak mampu berdoa rosario karena mungkin terlalu lama, ya, doalah singkat ini. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa, dengan Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. Lama-lama ini akan membimbing Anda kepada Kristus. Dan ini doa yang singkat, doa Yesus ini yang sudah ratusan tahun dilakukan oleh para rahib. Sekarang kita bisa pakai ini sehingga hati kita dikuasai oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Rosario apapun Anda punya, pakailah ini. Tuhan Yesus setiap hari sekali pagi, malam sekali. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa. 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 Yakin saudara, Anda akan dibimbing oleh Sang Juru Selamat. Dan dosa-dosa kita akan dihapus. Karena doa yang singkat, padat, dan sangat bermakna ini. Dan doa Yesus inilah, in the name of Jesus, Yesus akan berdoa, akan menyelamatkan kita. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.